menjelang penderitaan Tuhan Yesus dalam Jumat Agung ya Bapak Ibu ya. Minggu depannya lagi kita sudah memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah menjadi satu kemenangan. Nah Bapak Ibu, sebelum itu saya mau mengantarkan Bapak Ibu menuju kepada kehidupan baru dalam Kristus melalui anugerah ya. Ini gambarnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Oh, Daniel Gosi. Nggak ada singanya itu. Orang jatuh dari kuda. Iya, jatuh dari kuda. Siapa yang jatuh dari kuda? Oke lah ya. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan ya. Bapak Ibu bayangkan. Kita kan udah Lebaran ya, Bapak Ibu ya. Orang Lebaran kita yang hidup pikuk juga ya, Ridho ya. Menyiapkan baju baru nggak? Oh, menyiapkan dan main bersama-sama mereka ya. Kalau saya ke Jakarta, wah yang ke Bandung itu banyak banget Bapak Ibu ya. Artinya kita tukar kota ya. Yang dari Jakarta menyesaki kota Bandung semuanya. Yang Bandung, ya pergi ke Jakarta ya. Tapi itulah setiap tahunnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya baju yang baru, tetapi badannya kotor, nggak pernah mandi selama 1 tahun. Kira-kira Bapak Ibu nyaman nggak dengan hidup seperti itu? Nggak nyaman ya. Kita sudah membayangkan ya, baju baru, ya baju baru bau dari toko gitu kan, bau dari toko biasanya beda ya, gitu ya. Tapi badannya kotor, nggak pernah mandi ya. Jadi Bapak Ibu itu sesuatu yang tidak nyaman. Nah demikian juga kita. Terkadang di luar kita kelihatannya baru, tapi di dalamnya kita nggak baru. Tapi hari ini kita mau memakai baju yang baru dengan tubuh yang wangi, yang sehat, ya, sehingga kita boleh menampilkan sesuatu yang totalitas, artinya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaut-sautan ya. Ini tentang pelayanan untuk pendamaian, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Ya, 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Saya akan baca yang ayat 11, Bapak Ibu 12, begitu pergantiannya terus ya. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah. Hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Karena diri kami tidak berusaha mendidik diri kami sekali kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk menyerahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang berbeda karena hal-hal tidak dan bukan manusia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami orang mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga untuk manusia, dan jika kami menang menilai Kristus untuk manusia, maka kami tidak lagi menilai dia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini adalah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan Dia, dan yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah mengasihi kami kepada kami, dan Kristus meminta kepada kami, berilah hati menyampaikan
yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yuk Bapak Ibu kita baca sama-sama ya semuanya dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mempertemukan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, siapa di sini di antara kita itu yang tak pernah berharap bisa memulai kembali? Ya. Memulai dari apa? Memulai setelah kegagalan. Ada yang belum move on hari ini? Ada yang merasa gagal terus ya mengikuti Bapak Ibu dan tidak pernah bisa bangkit lagi? Memang ada lagunya Bapak Ibu ya. Mari kita akan belajar ya hari ini. Atau setelah mengalami kesalahan, salah fatal, ya, sehingga terus direnungkan, terus nggak bisa move on, nggak bisa bangkit lagi, ada hari ini. Atau juga setelah luka dan mengalami satu perbuatan dosa gitu ya. Mari hari ini Bapak Ibu ya, kita akan punya komitmen. Kalau bajunya baru, dalamannya juga baru ya. Kalau kita punya nggak seperti kuburan ya, dipoles demikian, tetapi di dalamnya adalah mayat. Nggak kayak gitu ya. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Nah, siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai 8 dia menjelaskan Bapak Ibu ya. Siapa dirinya? Dirinya dia katakan disunat pada hari ke-8, berarti dia mentaati hukum orang-orang Yahudi Bapak Ibu pada waktu itu ya. Jadi kalau seorang bayi lahir itu hari ke-8-nya disunat. Kayak nggak tega gitu ya. Padahal itu sesuatu yang luar biasa. Menurut ilmu kedokteran di hari ke-8 itu adalah si bayi itu punya kekuatan imun tubuh yang hebat, yang luar biasa. Makanya disunat di hari yang ke-8. Ya, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, dia adalah murid seorang guru besar namanya Gamaliel. Luar biasa Bapak Ibu tentang bagaimana pengertian tentang Taurat, tentang hukum-hukum Allah, luar biasa. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bayangkan ya, Rasul Paulus adalah orang yang sempurna. Makanya dia menduduki satu dewan yang namanya Sanhedrin pada waktu itu. Itu enggak sembarang orang bisa menduduki kursi di satu kehormatan yang luar biasa ya. Lalu dikatakan tetapi apa yang dahulu merugikan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini satu pribadi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat tadinya Rasul Paulus namanya Saulus, bukan Paulus. Ya, Saulus itu adalah sama dengan penganiaya jemaat. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 9. Dia menyaksikan bagaimana Stefanus mati. Stefanus mati karena dia mati. Karena dia ada di dalam jalan Allah dan dia memberitakan siapakah Yesus Tuhan. Dan dia harus mati di bawah seorang muda katanya pada waktu itu, seorang Saulus. Dia sudah memegang satu surat perintah untuk membasmi para jemaat-jemaat Tuhan ya. Namun di jalan menuju ke Damsyik hidupnya diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Nah itu gambarnya Bapak Ibu ya. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus, memberikan sinar yang begitu menyilaukan dan membutakan
Rasul Paulus pada waktu itu, sehingga dia harus menjadi buta, ya Bapak Ibu ya. Dan dikatakan di langit, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan itu selalu disetarakan dengan Yesus Tuhan. Sampai orang kan berkata di dalam Injil Tuhan, bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan kalau engkau memakaikan baju, memberikan baju, memberi sedekah, memberikan tumpangan, ya, memberi makan kepada orang-orang miskin, itu sudah melayani aku, ya. Itu sama juga ketika Saulus menganiaya jemaat Tuhan. Dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Jadi satu kehormatan luar biasa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus Tuhan. Ketika engkau diremehkan, ya, ketika engkau diperlakukan tidak adil, sebenarnya Yesus Tuhan itu terluka. Tuhan Yesus mengerti setiap keadaan kita. Seharusnya ini menjadi kebanggaan, menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita bisa mengasihi Yesus Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan pada jemaat di Korintus, ya, mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, dalam Kristus kita tidak hanya diperbaiki, tetapi kita diciptakan ulang, new creature, ya, diciptakan ulang Bapak Ibu, bukan dibuat direnovasi, enggak, bukan, tetapi diciptakan ulang, seperti apa yang kita baca tadi, ya. Kita ada ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu artinya new creature, ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini menjadi satu identitas baru kita yang luar biasa. Bapak Ibu bangga memiliki Yesus, percaya kepada Yesus Tuhan, ya. Kalau hari ini mereka berjuang untuk menuju kepada fitrahnya, ya, Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrinya, kepada kesuciannya. Kalau kita ini Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru, kembali kepada fitrahnya, ya. Ya, Rasul Paulus dari pembunuh menjadi pembawa damai. Dia menjadi seorang teroris. Teror kan artinya ancaman, ya Bapak Ibu, ya. Kalau pakai ris berarti mengancam. Betul, ya. Bagi orang-orang Farisi, bagi mahkamah agama pada saat itu, Rasul Paulus menjadi seorang pahlawan. Tetapi bagi jemaat Tuhan, dia adalah seorang teroris. Memberikan ancaman, mengancam mereka, membunuh mereka, menganiaya mereka. Tetapi ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengubahkan Rasul Paulus menjadi seorang pemberita damai. Luar biasa, ya. Kalau ada, bayangkan kalau ada seorang teroris gitu, tadinya mengancam Bapak Ibu Saudara, sekarang memberitakan pendamaian, memberikan jalan bagi Bapak Ibu. Betapa bersukacitanya, betul? Betapa bersyukurnya kita. Ini Rasul Paulus, ya Bapak Ibu, ya, menjadi berkat. Dia menulis 14 surat. Di dalam kitab Perjanjian Baru itu semuanya, hampir sekitar 75% itu adalah penulisnya adalah Rasul Paulus. Ya, luar biasa. Apa artinya ciptaan baru atau new creature? Ya, dikatakan apa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Rasul Paulus tidak berbicara soal perubahan kecil, tetapi transformasi total. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, ini kita harus mengerti. Kita menjadi ciptaan baru, enggak dipoles, enggak direnovasi, tetapi sungguh-sungguh diciptakan baru. Itulah identitas kita. Seharusnya kita menjadi bangga, menjadi semangat untuk kita boleh menikmati kasih karunia Dia, Bapak Ibu, ya. Yang lama artinya hidup dalam ego, kemarahan, dosa, ketakutan, apalagi Bapak Ibu, kekhawatiran, kecemasan, ya, merasa diremehkan dan semuanya. Tetapi kalau yang baru itu adalah hidup dalam kasih, pengharapan, dan pengampunan. Jadi bukan sekedar memperbaiki perilaku, tetapi menerima identitas baru sebagai anak-anak Allah. Amin. Ya, itu membanggakan kita Bapak Ibu.
Nah, ini kita lihat. Ini apa nih? Judulnya? Metamorfosis. Ya, perubahan kupu-kupu, metamorfosis. Bisa digedein dikit suaranya. Nah, pertama kali kupu-kupu bertelur katanya ya. Terus jadi apa? Siapa yang mau ular? Mau lihat ular mah mengerikan ya, menjijikan. Nah, makan daun, lalu dia terbalik. Nah, terbalik, lalu dia buat pompong ya. Nah, setelah beberapa hari apa yang terjadi? Ya, keluarlah kupu-kupu dari kepompong ya, Bapak Ibu ya. Tadi asalnya dari mana sih? Nah, sebelum telur dari mana? Nah, dari kupu-kupu. Sama seperti manusia. Manusia diciptakan Tuhan itu sangat amat baik, sempurna, perfect. Ya. Kalau bahasa Spanyolnya perfecto. Ya. Perfect Bapak Ibu, tidak ada cacatnya. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, memilih untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga dia tidak menuruti lagi kata-kata Tuhan, tetapi menurut kata hatinya dan keinginannya, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Mereka itu siapa? Adam dan Hawa. Ya, dia tergoda. Tadinya dia bagus kan, seperti kupu-kupu tadi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu dia terpisah dari Allah. Dia jadi jelek. Dia jadi susah. Ya, semua jadi susah hari ini. Ada sakit penyakit. Ya, ada kematian, ada kesusahan, ada penderitaan. Itu semuanya akibat dari dosa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak diperlakukan tidak adil, diremehkan, diacuhkan, ya dipersalahkan karena keegoisan teman-teman kita dan lain sebagainya. Itu akibat dari dosa. Sehingga Allah itu juga melihat jijik. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat perbuatan-perbuatan kita sendiri, kadang-kadang kita jijik kalau kita bisa melihat satu kebenaran, ya. Membandingkan dengan orang-orang juga merasa jijik. Seperti kita melihat ular gitu. Tetapi apa yang terjadi? Allah punya inisiatif. Ya. Allah mau mengusahakan, tidak ada usaha manusia di dalamnya. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu ya. Akhirnya Yesus Tuhan menyelamatkan kita, mati buat kita, dia bangkit buat kita, memberikan kepada kita satu jalan kebenaran dan hidup. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga akhirnya kita percaya menerima Yesus, sehingga hidup ini menjadi sesuatu yang indah seperti kupu-kupu bukan? Ya, kalau Bapak Ibu lihat kupu-kupu, jenis kupu-kupu itu banyak sekali Bapak Ibu ya, luar biasa banyaknya, dan yang selalu indah lah ya, nggak ada yang nggak indah gitu ya Bapak Ibu ya, itu kupu-kupu. Nah, sama seperti metamorfosis tadi Bapak Ibu ya, dari sesuatu yang jelek diciptakan menjadi sesuatu kupu-kupu yang luar biasa. Nah, dari hal inilah kita mau belajar. Ada 4 rahasia hidup baru di dalam anugerah kasih Kristus ya Bapak Ibu ya. Ini menjadi melandasi kita supaya kita hidup baru. Hidup baru di dalam Tuhan. Kembali kepada fitrah, kepada fitrinya, kepada asal mualanya Tuhan menciptakan kita. Ya, sesuatu yang perfect, sesuatu yang sempurna. Dan tidak ada lagi Allah melihat dosa di dalam diri kita, sehingga kita bisa mampu untuk tinggal bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, di surga dan di bumi dan langit yang baru. Ya, bukan di bumi baru, di bumi dan langit yang baru. Nah, baru menurut kaidah ya bahasa itu artinya belum pernah ada atau belum pernah dilihat sebelumnya, belum pernah didengar, belum pernah
belum lama selesai, belum lama dibeli atau dimiliki, belum pernah dipakai, segar, belum lama dipetik atau ditangkap, belum lama menikah, belum lama bekerja. Tapi artinya juga modern, yang baru itu dari kata baru. Jadi Bapak Ibu menjadi ciptaan yang baru itu adalah yang seperti belum pernah dilihat sebelumnya. Artinya baru, ya Bapak Ibu ya. Dengan pengertian itu kita bisa melihat dari ada 4 rahasia. Ada berapa? 4 rahasia hidup baru dalam anugerah. Yang pertama adalah dari huruf B. Ya, huruf B kira-kira apa? Ya, berani tampil beda. Oke. Ya, berbalik Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus, dia berbalik dari hidup yang lama, dari penganiayaan jemaat kepada pemberita damai. Ya. Satu kunci, satu rahasia supaya kita hidup baru adalah berbalik dari hidup yang lama. Ya, ada satu lagu yang mengatakan bahwa karena kasih karunia Tuhan, hidupku, cara berpikirku yang lama itu diganti menjadi sesuatu yang baru, ya. Nah, itu adalah langkah yang pertama Bapak Ibu, bertobat. Ya, itu kunci yang pertama, rahasia yang pertama adalah kita berbalik dari hidup yang lama, langkahnya adalah bertobat. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada hal yang mungkin melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yaitu bukan kepada Bapak Ibu, tapi kepada saya juga ya Bapak Ibu ya. Itu harus kita bertobat dalam melakukan cara-cara yang lama. Yang kedua adalah hidup lama ditinggalkan. Ya, dosa tidak lagi memimpin kita, tetapi kebenaran firman Tuhan memimpin kita supaya kita bisa hidup di dalam jalan yang baik. Roma 6 ayat 6 mengatakan manusia lama telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kalau sebentar lagi kita mengadakan perjamuan kudus, mengingatkan kepada kita betapa luar biasanya Tuhan Yesus, satu pribadi Allah, pencipta langit dan bumi, yang mau datang ke dalam dunia ini bukan untuk jadi raja, tetapi menjadi pelayan Bapak Ibu. Ya. Tadi di ayat yang ke-11 mengatakan Rasul Paulus itu takut akan Allah. Takut artinya dia mengagumi Allah sedemikian luar biasa. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau mungkin nanti kalau kita ke Jakarta, kita pergi ke planetarium, ya itu udah lama sekali Bapak Ibu ya. Saya juga karena mungkin ke distrik, udahlah gitu-gitu aja. Mungkin juga sekarang punya teknologi yang lebih baik. Ya, siapa tahu gitu ke planetarium kita bisa melihat berapa luasnya semesta alam ini. Apakah mampu manusia melihat seluruh alam semesta ini? Enggak loh Bapak Ibu. Itu galaksi Bima Sakti, yang sebutnya galaksi Bima Sakti itu terdiri dari matahari menjadi pusat daripada galaksi itu, dan planet-planetnya sampai kepada Pluto katanya itu yang paling jauh. Padahal ya mungkin ada yang juga lebih jauh yang belum pernah bisa dilihat, belum bisa diamati dan lain sebagainya. Itu baru satu galaksi. Dan saya pikir ya itu masih banyak galaksi-galaksi yang lain, ada Andromeda dan lain sebagainya. Itu Allah sang pencipta langit dan bumi yang jadi manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kecilnya kita, betapa remehnya kita. Kita mungkin berapa mikronnya lah, nggak tahu, 0,0000 gitu ya dibandingkan alam semesta itu. Tapi Allah mau berkorban buat kita, itu sesuatu yang luar biasa. Miracle, keajaiban, anugerah yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mau berbalik dari hidup yang lama, harus, kalau Bapak Ibu mau menjadi baru ya. Yang kedua dari huruf A, ya tentunya anugerah ya Bapak Ibu ya. Anugerah itu adalah sebagai dasar hidup. Mari selalu kaitkan kepada anugerah Bapak Ibu ya. Kalau hidup apapun keadaan Bapak Ibu hari ini, mari kita katakan anugerah. Anugerah itu apa sih? Kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Rahmat. Ya. Dalam bahasa Ibrani itu ken.
Dalam bahasa Yunani-nya apa? Grace, karisma, buat bisa ya, sebagai satu anugerah. Anugerah itu sebagai dasar hidup Bapak Ibu ya. Anugerah itu harus merupakan dasar dari segalanya, baru Bapak Ibu bisa mengerti apa yang namanya baru. Kalau tidak Bapak Ibu akan kesulitan mengalami semuanya. Karena kalau kita lihat, kenapa sih bisa orang muda masih bisa sakit ini, sakit itu, sakit itu? Satu dokter mengatakan, ya Pak, jangankan orang yang udah dewasa, orang anak umur 11 tahun aja cuci darah karena banyak mengkonsumsi minuman yang manis. Ya. Hati-hati ini anak-anak muda, jangan kau pikir bahwa wah saya mah masih jauh lah, diabetes mah itu mah penyakit orang-orang tua. Enggak loh, umur 11 tahun udah cuci darah karena ginjalnya rusak. Ya kalau saya sih menghindari Coca-Cola, saya menghindari ya, saya nggak sebutkan itu ya Bapak Ibu harus. Tapi itu yang paling enak bukan? Ya banyak ya tayangan Coca-Cola itu bisa melepaskan karat-karat tuh Bapak Ibu. Coba bayangkan. Ya. Kalau ada besi yang karatannya, katanya begitu direndam sama air cece itu, gitu ya, hilang loh itu karatnya. Bayangkan itu masuk dalam tubuh kita, ya Bapak Ibu ya. Tetapi semuanya itu bisa terjadi ya karena kesalahan kita. Tetapi kalau itu pun misalnya kita udah nggak minum itu dan lain sebagainya, tapi kena, semuanya sebenarnya hanya karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan saja ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin melibatkan banyak hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, tetapi satu hal itu adalah anugerah. Bukan anugerah ini harus dilihat bukan karena kekuatan kita, tetapi anugerah karunia yang tidak layak kita terima itu diberikan cuma-cuma, maka namanya grace, gracia, gratis, cuma-cuma. Dan itu harus dilewati melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa hari ini kita mau memberikan satu kata anugerah adalah sebagai dasar bagaimana kita berpijak dari iman kita. Ya. Seperti seorang yang memiliki utang miliaran rupiah, kira-kira kalau ada orang yang menebus kita, menolong kita, apa yang Bapak Ibu alami? Pasti sukacita ya, jangankan miliaran rupiah, mungkin 10 juta, 20 juta, ada orang yang nolong, begitu kepepet gitu. Lega nggak? Bersyukur nggak? Apalagi kalau dosa kita ditebus oleh Yesus Tuhan, itu sesuatu yang incredible, itu sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, mari anugerah itu menjadi sesuatu dasar dalam hidup kita. Kita hidup bukan hanya karena kemampuan dan usaha kita. Seperti dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia, karena anugerah, karena rahmat, karena grace, karena karis, itu kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Kamu mau 40 hari 40 malam kamu berpuasa, itu tidak menyucikanmu, ya, menyucikan dosamu. Karena kesucian dari dosa dan pelanggaran kita hanya dapat ditebus oleh darah Yesus Tuhan kita. Amin. Ya. Orang yang hidup dalam anugerah tahu bahwa semua yang ia punya hanya karena kasih Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kalau mungkin saya bertanya sama seseorang, kenapa sih kamu hari ini jantungnya hanya sekitar 70%? Ya. Jadi hanya 30% rusak, 70% dan hanya 30% matanya kabur. Ya, akibat saya bilang, apakah itu akibat dari usia mudamu? Minum steroid untuk supaya badannya bergelembung-gelembung. Ya, saya juga bergelembung-gelembung, tapi tidak indah gitu ya. Maksudnya bergelembung-gelembung ininya
bagus ya, kayak seperti binaragawan begitu ya. Iya betul katanya begitu. Setiap minggu dia bisa mengeluarkan sekitar berapa juta gitu untuk minum seperti itu, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu mungkin kesalahan. Tetapi kalau hari ini ya kita merasakan itu, biarlah kasih karunia Tuhan yang akan menyelimuti hati kita, menyelimuti pikiran kita, menyelimuti setiap pengertian kita, bahwa segala sesuatu hanya karena kasih Tuhan buat kita, untuk menghadapi sisa-sisa waktu, untuk kita bisa berbalik tadi, ya, lalu mendasari hidup kita di dalam anugerah Tuhan. Yang ketiga, dari huruf R itu adalah berubah rahmat, ya. Oke. Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Ya, kalau tagar kita bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Kita akan merubah sedikit, bersama Roh Kudus pasti bisa. Jadi Bapak Ibu, anugerah itu adalah pekerjaan Allah, kasih Allah, kasih karunia Tuhan, namanya juga kasih karunia ya. Kasih karunia Allah diberikan itu gratis, tapi kalau kita bisa menerima itu, beriman kepada itu karena pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pikir, aduh saya bisa mengusahainnya enggak ya, hidup benar, hidup baru, hidup baik, lebih baik daripada kemarin, Bapak Ibu, no. Kalau untuk usaha kita itu kita perlu Roh Kudus. Makanya hidup baru tidak dijalani sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Mari kita katakan, bersama Roh Kudus pasti bisa. 1, 2, 3. Bersama Roh Kudus pasti bisa. Satu keyakinan ya Bapak Ibu ya. Kita nggak berjalan sendiri untuk menikmati kasih karunia dari Tuhan. Karena ada banyak hal yang kita nggak bisa ngerti loh Bapak Ibu dalam hidup ini. Benar nggak? Ada yang bisa mengerti semua kehidupan Bapak Ibu. Ya ketika kemarin saya dengar itu ya bagaimana Daud ya, kan kemarin masih maju ya. Bagaimana Daud itu bisa bertanya sama Tuhan, maju Tuhan. Terus apa kata Tuhan? Maju. Enak ya, Bapak Ibu. Terus yang kedua kali, maju Tuhan untuk berperang? Jangan, tapi kamu harus berputar. Ya, kalau itu ditulis di dalam buku peperangannya orang-orang China, Bapak Ibu. Saya tahu dari film aja Bapak Ibu, Legend of Wonder Heroes. Itu ternyata ada strategi itu. Jadi dia tidak maju langsung, tapi dia berputar. Pasti itu nurutin strateginya si Daud sih ya. Karena kebudayaannya lebih lama. Ya kita nggak tahu lah itu ya. Tapi enak kan? Jangan maju tapi berputar. Enak kan? Saya juga pengen Tuhan hari ini kalau saya dengar audio visual gitu ya, saya minta sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang kamu harus punya iman kepada Tuhan. Kalau sesuatu yang kamu yakini baik, sampai saya tanya sama Dokter Dede gimana kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan? Kalau ada orang yang mendukung. Kata saya, kalau nggak ada orang yang mendukung, apakah saya harus maju terus? Bensi bingung ya. Bisa dari mimpi, bisa dari pernyataan firman Tuhan, bisa dari setiap situasi kondisi yang mendukung dan lain sebagainya. Itu hari ini Bapak. Itu perlu iman yang luar biasa. Ya kalau saya sih punya prinsip maju dulu aja, maju dulu. Kalau nggak bisa mentok ya itu berarti ya berikan kepekaan. Saya hanya bisa bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya kepekaan buat mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam semua hal ini. Ya itu aja yang saya mau. Kalau Tuhan nggak kasih audio kan, nggak usah kita nggak dikasih penglihatan yang secara jelas gitu, ya sudah kita beranikan beriman kepada Tuhan. Nah itu harus belajar dari pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu ya.
Galatia 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Makanya Yakobus 1 ayat 5 katakan apa? Kalau kita kurang hikmat katanya ya, minta hikmat sama Tuhan. Jadi gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kita kurang hikmat nih, minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku hikmat. Ya saya selalu ngomong setiap pagi gitu ya Bapak Ibu ya. Berikan saya hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Nanti Tuhan kasih. Mungkin dalam setiap kondisi, mungkin itu mimpi, mungkin itu firman Tuhan yang berkata-kata secara langsung. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang juga kita diingatkan kalau Bapak Ibu ambil itu pada ayat-ayat ya, tapi jangan selalu selalu metodenya itu bukan begitu. Kalau itu diyakini ini firman Tuhan berkata-kata kepada saya secara langsung, ya boleh silakan Bapak Ibu. Tapi itu kepekaan daripada Roh Kudus yang memimpinmu, ya. Makanya minta hikmat sama Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk berkata tidak pada dosa dan ya pada kebenaran. Amin. Ya. Hal yang terakhir yang kita bisa pelajari dari 4 rahasia hidup baru dalam Kristus, dalam anugerah Kristus adalah doa. Ini menjadi bagian dalam anugerah kita untuk menjalani kehidupan yang baru. Apa? Coba cuci. Oke. Ini aja ya. Ya. Putusan pendamaian. Putusan pendamaian apa? Kita adalah duta-dutanya Tuhan. Bukankah kita punya amanat agung yang selalu kita boleh dengar? Ini klise. Tetapi ini harus Bapak Ibu. Ada banyak orang di sana jadi MUAA, MUALAF. Tapi saya dihiburkan ada banyak juga di negara-negara yang berbasis ya saudara sepupu kita. Itu banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat yang M itu ya Bapak Ibu ya, hanya untuk menghindari hukuman dari masyarakat tentang satu produk yang dia udah keluarkan, lalu pakai lisensi inilah, lulusan inilah, terus jadi itu supaya tidak dihakimi ya Bapak Ibu ya. Gak ngerti ya Bapak Ibu ya? Gak ngerti. Karena kalau saya sebutkan nanti ada banyak hal yang tidak etis ya Bapak Ibu ya. Ya hanya untuk penyimpangan, hanya untuk kompensasi. Ya, ingin menikahi seseorang gitu supaya satu keyakinan berpindah keyakinan. Tidak untuk itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi mari kita menjadi utusan-utusan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18 yang kita baca tadi ya. Ya. Kalau semuanya itu karena anugerah, tetapi yang lain yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu punya tugas dan tanggung jawab. Ya ketika kita menjadi hidup menjadi ciptaan baru ya sudah baru senang gitu ya. Enggak Bapak Ibu ya, bukan jangan selamat kita sendiri. Ada banyak di sebelah kita, mungkin anak-anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin saudara yang paling dekat dengan kita masih belum percaya kepada Yesus Tuhan. Mari hari ini Bapak Ibu menjadi utusan pendamaian. Utusan supaya orang bisa berbalik. Ya. Kita adalah duta Kristus membawa kasih dan pengampunan ke dalam dunia. Ya. Itu tugas kita. Ada 4 rahasia. Tadi apa? Satunya dari kata baru berbalik. Ya, bertobat. Lalu A-nya anugerah. R-nya Roh Kudus, punya putusan pendamaian. Ya, jadi Bapak Ibu, mari dari kata aplikasi baru ini kita akan bertanya kepada saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi betul-betul ciptaan baru? Ya, di rumah kalau ada keluarga yang mungkin menyakiti Bapak Ibu, yang menyinggung Bapak Ibu, ataupun yang membuat kita gusar, membuat kita tersinggung dan lain sebagainya, maafkan. Ya Bapak Ibu ya. Aduh benar-benar kalau
Kalau kita rukun tuh benar kata firman Tuhan ya. Kalau kita rukun, ya berkat Tuhan ada di dalam hidup kita, ada dalam rumah tangga kita. Itu udah jelas, berkat itu bukan hanya uang Bapak Ibu ya. Damai sejahtera, ketenangan, senyum, ya awet muda. Coba berikan senyuman kiri kanan yang paling yang mudah. Coba kalau kayak gitu di antara keluarga ya Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan yang bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan. Bapak Ibu, kalau ada yang patah hati, itu betul-betul mengeringkan tulang kita, membuat hati kita nggak semangat, ya, dan lain sebagainya. Mari tunjukkan kasih tanpa syarat seperti Kristus mengasihi kita. Tahu tanpa syarat, kalau kamu kasih uang, saya mau senyum sama kamu. Kalau kamu memberikan sesuatu yang indah, yang baik, saya akan memberikan juga sesuatu yang enggak kayak gitu ya. Kalau Kristus enggak. Kalau Kristus menuntut kita seperti itu, kita enggak akan pernah selamat Bapak Ibu ya. Tapi kasih Tuhan itu kasih agape. Kita mau seperti apapun ya objeknya, dia tetap mengasihi kita. Di sekolah atau kampus atau kantor jangan ikut nyontek atau gosip atau berbuat curang ya Bapak Ibu ya. Jadilah terang dan contoh. Mari punya integritas. Kalau di gereja maksudnya integritas kayak gini. Kalau di gereja itu baik-baik ya pada hari Minggu, Senin ya bertuhankan Tuhan gitu ya. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu berhantukan iblis. Ya enggak gitu. Nah itu namanya integritas. Kalau integritas itu sama ya. Jadi di luar maupun di luar maupun di dalam sama. Mau hari Minggu sama hari Senin tetap sama. Itu namanya integritas ya Bapak Ibu ya. Jadilah terang dan contoh. Jadilah teladan. Lalu di media sosial, nah ini Bapak Ibu ya, gunakan untuk menyebarkan pengharapan bukan kebencian. Tunjukkan Kristus lewat tutur kata dan sikap kita di dunia digital, Bapak Ibu ya. Tidak ikut turut-turut, wah ini gitu ya, turut menghujat dan lain sebagainya, enggak, jangan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau itu berbalik Bapak Ibu juga jadi malu. Kalau itu bohong, Bapak Ibu jadi malu juga ya Bapak Ibu. Harus bijaksana dalam semuanya. Baik Bapak Ibu mau menjadi ciptaan baru? Ya. Mau 4 rahasia itu? Ya, kiranya Tuhan akan menolong kita berbalik di dalam anugerah Tuhan dan pertolongan daripada Roh Kudus dan kita menjadi utusan. Baru itu adalah anak-anak Allah yang punya identitas baru. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini satu lagu yang katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Mari Bapak Ibu kita ambil cawan, ambil roti dan cawan dengan sikap bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan, kita sudah tidak bermusuhan lagi dengan Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena pemberian Allah. Ya.